Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa rasulih. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini adalah hari kurban, hari Yaumun Nahri, di mana hari ini disunahkan kita mengalirkan darah hewan kurban. Hari Selasa 20 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Hari ini adalah hari pengorbanan, rangkaian kedua dari dua hari raya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, qadimat lakum yawman fil jahiliyah tal'ubu wa talhaw. Dulu kalian ketika hidup di zaman jahiliyah telah berlalu kalian pada dua hari raya, yaitu bersenang-senang, kalian bermain-main. Maka hari ini Allah ganti untuk kalian dua hari raya yang menyenangkan juga penuh barokah untuk menyebut nama Allah. Karena memang dalam kehidupan orang-orang jahiliyah, hari lebaran bagi mereka adalah hari mabok-mabokan. Hari lebaran bukanlah hari mengingat Allah. Hari lebaran adalah hari di mana mereka memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diganti ajarannya, diganti kebiasaannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hari raya yang diberikan Islam kepada kita sebagai umat Islam. Sebagai orang Islam yang bisa mengambil hikmah dari keduanya, tentu kita akan memahami bahwasanya hari raya Idul Fitri adalah upaya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah
Dan di hari raya Idul Adha, hari menyembelih, hari mau berkorban ini adalah hari di mana kita supaya bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu puasa 1 bulan penuh. Sebuah latihan bagaimana kita niat puasa hanya karena Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Lalu ditutup dengan Idul Fitri, penyucian jiwa. Hikmahnya adalah agar kita senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah sekalipun perut kita dalam keadaan lapar, sekalipun kita sedang susah payah seperti apapun. Allah mengajarkan, yaitu sepanjang bulan suci Ramadan, agar kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut diwajibkan atas umat-umat yang ada sebelum kalian. Tujuan Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menghadirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah, menghadirkan dalam diri kita rasa diawasi oleh Allah dalam setiap nafas dan langkah gerak kita. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi janji oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang mau bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan menyiapkan, Allah akan membuatkan untuknya, yaitu solusi atau jalan keluar di setiap permasalahan kehidupannya. Tetapi syaratnya, catatannya, setiap ikhtiar hasilnya diwakilkan kepada Allah, hasilnya dipasrahkan kepada Allah, hasilnya hanya Allah yang mampu memutuskan. Maka Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan keputusan akhir dari ikhtiar hidupnya kepada Allah, maka cukuplah Allah yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Hadirin yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita disunnahkan untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid di masjid-masjid, di musola, di jalan, di lapangan, di setiap tempat-tempat suci. Kita boleh bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk, yaitu mengerjakan ibadah berjamaah salat Idul Adha. Karena ada di antara sebagian kaum muslimin di masa pandemi ini yang tidak bisa mengerjakan salat Idul Adha, seperti di Bandar Lampung dan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang kedua, setelah rangkaian berpuasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan, yaitu hari raya kurban. Hari raya agar kita menyiapkan kurban harta benda. Karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada hamba-hambanya, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bermujahadahlah, berkorbanlah kalian di jalan Allah dengan harta benda kalian dan jiwa raga kalian. Anfus sudah dilatih di hari sepanjang bulan suci Ramadan, ditutup dengan hari raya Idul Adha. Maka hari ini
adalah hari di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man wasi'a rizqatan," barang siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia falam yudhi, dia tidak mau berkorban, dia tidak mau menyiapkan hewan sesembelihan di hari lebaran ini, hari lebaran pertama dan 3 hari tasyrik, maka kata Rasulullah SAW, fala yuqarribanna musallana, jangan pernah berharap bisa dekat-dekat dengan tempat sholatku. Rasulullah tidak mau berdekatan dengan orang-orang yang mampu berkorban tapi pelit, tetapi eman, tetapi enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena Allah dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ini merupakan syariat yang sudah Allah tetapkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, dan juga berlaku sebagaimana sholat. Di setiap umat nabi-nabi terdahulu diwajibkan sholat, walaupun ada yang asar saja, ada yang isya saja, ada yang subuh saja. Demikian juga dengan kurban, telah ditetapkan sejak zaman Qabil Habil putra Nabi Adam alaihissalam, lalu ditetapkan sebagai syariat yang mutlak sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi setiap umat-umat terdahulu maupun umat hari ini telah kami jadikan syariat hewan kurban. Tujuannya adalah agar mereka liyadhkuru ismallah, mau ingat kepada Allah, mau mengingat Allah, mengingat ala ma razaqahum, atas segala rizki yang telah Allah berikan, min bahimatil an'am, dari sebagian hewan-hewan ternak. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahid, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Bukan, tidak ada Tuhan bapa, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan cucu, tidak ada Tuhan anak di dalam Islam. Karena fa ilahukum ilahu wahid, oleh karena itu falahu aslimu, maka hanya kepada Allah kita berserah diri. Wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya kurban merupakan hari raya kita mau berkorban harta benda untuk Allah, karena Allah, lalu dibagikan kepada sesama muslim, baik itu yang kaya ataupun yang prasejahtera boleh menerima daging kurban. Namun hal yang paling mutlak harus kita ingat, ketika menyembelih harus menyebut nama Allah, dan ketika prosesi menyembelih memperbanyak bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah liyadhkuru ismallah, agar kita senantiasa berzikir menyebut nama Allah dengan takbir, dengan tasbih maupun dengan tahmid. Hadirin yang mulia, kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 istri dan juga punya 2 orang putra. Ishak adalah anak dari istri tertua, sedangkan Ismail, bapak moyangnya orang Arab, adalah putra dari istri kedua, yaitu Ibu Hajar. Sedangkan Ishak adalah bapak moyangnya Bani Israel.
bapak moyangnya orang-orang Israel. Kedua tabiat keturunan Nabi Ibrahim ini berbeda. Yang satu keturunan Ishak, keturunan Israel, selalu mengedepankan akal. Ketika tidak masuk akal, maka tidak dikerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak menguntungkan, maka enggan baginya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karakter atau sifat keturunan dari anak cucu Nabi Ismail alaihissalam dan umat-umat yang dipimpinnya termasuk Nabi Muhammad SAW, di dalam menjalankan perintah Allah cukup dengan sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati, dan juga amanna billahi wa bi rasulih, beriman kepada Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Hal ini dicontohkan di dalam kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Satu contoh dalam Al-Baqarah diceritakan bahwasannya orang-orang Israel, di antara mereka ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dibunuh. Lalu salah satu tokoh Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk siapakah gerangan orang yang membunuh si fulan ini. Lalu segeralah Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk bagaimana mengetahui siapakah pembunuh laki-laki ini. Lalu Allah memberikan petunjuk agar orang-orang Israel menyembelih sapi betina. Hanya itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali bertanya, sapi betina tersebut warnanya apa? Kurus atau gemuk? Pernah punya anak atau tidak? Terus dan terus bertanya, sampai akhirnya sebenarnya mereka sendiri enggan mematuhi perintah Allah yang mereka sendiri memintanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak bertanya tapi sedikit beramal dan enggan malas-malasan menjalankan perintah Allah. Itulah kelakuan dari bangsa Israel. Menimbun barang-barang, itulah kelakuan bangsa Yahudi Israel. Meninggikan harga, itulah kelakuan orang-orang Yahudi Israel. Mempersulit jual beli, riba, itulah kelakuan Yahudi Israel hingga hari ini. Berbeda dengan anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bapak moyangnya orang Arab. Nabi Ismail alaihissalam ditanya oleh ayahnya tentang mimpi ayahnya agar diperintahkan untuk menyembelih dirinya. Diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat, Allah menceritakan diskusi antara ayah dan anak tersebut. Nabi Ismail baru berusia 14 tahun. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika putranya baru saja dewasa, sedangkan beliau tinggalnya di Palestina, Ismail tinggalnya di Mekah dengan ibunya. Beliau ditanya oleh ayahnya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya semalam saya mimpi diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Anni adbahuka, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Lalu apa jawab dari Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, jalankan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kelak ketika kau memandangku, kamu akan melihatku sebagai orang-orang yang sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail tidak bertanya, alangkah teganya ayah kepadaku, berpuluh-puluh tahun saya ditinggalkan di Mekah, sekarang begitu datang mau disembelih. Tidak, Nabi Ismail tidak berkata begitu.
Nabi Ismail tidak bertanya supaya akalnya mengerti atas perintah Allah itu. Kenapa manusia disembelih dan seterusnya, tidak ditanyakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Itulah prinsip dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal kita tidak mampu menjangkau perintah Allah, apa manfaatnya sholat, apa manfaatnya puasa, apa manfaatnya zakat, apa manfaatnya haji, maka keterbatasan akal kita menjangkau dan mencerna hikmah daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah cukup dijawab dalam hati kita, amanna billahi wa birasuli. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah Idul Adha kita hari ini, bahwasannya hari raya, dua hari raya yang telah disiapkan oleh Allah itu adalah modal untuk umat Islam menjalani samudra kehidupan yang penuh dengan ujian iman. Bulan puasa disiapkan 1 bulan penuh, menghadirkan rasa lapar dan letih. Namun di situ kita diuji untuk takut kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana mulut kita berbohong atau tidak? Bagaimana mulut kita menyakiti sesama muslim atau sesama manusia atau tidak? Bagaimana langkah kita? Semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang mendapatkan buah hasil ibadah selama bulan suci Ramadan. Jika itu tidak atau belum tertanam pada diri kita, walaupun kita berpuasa, walaupun kita hari lebaran, maka kita harus sungguh-sungguh pada tahun depan untuk mendapatkan hikmah ketakwaan kita kepada Allah. Begitu juga di hari lebaran Idul Adha. Ini adalah saat di mana Allah menguji kita agar mau mengeluarkan harta benda. Mungkin ada sebagian saudara kita yang ada di kota dan sepanjang jalan sana yang terkena PPKM darurat dan seterusnya, yang bisa kita sumbang, yang bisa kita bantu. Tidak harus terfokus di bedeng 3 atau tidak harus terfokus di suatu tempat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita mampu menjalani ujian dari penguasa kita. Yang kedua, hadirin yang mulia, bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya harus dapat dipahami oleh akal kita. Karena akal manusia hanya bisa mengatakan masuk akal terhadap sesuatu yang pernah dilihatnya, terhadap sesuatu yang pernah dicicipinya, terhadap sesuatu yang pernah dia raba, terhadap sesuatu yang pernah dia temui atau pernah dia baca. Selain daripada itu, kita katakan tidak masuk akal. Itulah keterbatasan akal kita. Jika kita ingin memahami apa hikmah dan barokah dari sholat fardhu 5 waktu, apa hikmah dan barokah dari puasa, zakat, dan juga berkorban hewan, menyembelih hewan di hari ini, tentu jika akal ini belum bisa menjangkaunya, maka cukuplah amanna billah wa birasuli. Yang terakhir, kita akan mendoakan para pemimpin dan para penguasa kita agar senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sifat welas asih kepada rakyatnya, dan juga diberi keteguhan iman Islam untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa